Rasman itu sampai bisa jadi advokat, saya yang didik. Untuk pra-peradilan saya tidak ada. Oke. Otomatis Rasman nggak ada. Budi Gunawan ngasih ke Rasman, enggak. Kan Budi Gunawan kasihnya ke saya. Rasman itu sampai bisa jadi advokat, saya yang didik. Untuk pra-peradilan saya tidak ada. Oke. Otomatis Rasman nggak ada. Budi Gunawan ngasih ke Rasman, enggak. Kan Budi Gunawan kasihnya ke saya. Ricky kalau mau begitu kita nggak usah berdebat. Iya. Dia datengin tanya kepada Budi Gunawan. Artinya saya tidak tahu menahu dia pakai kop surat saya apa yang saya lihat. Dan Bapak tidak pernah tangani itu? Tidak, malah nggak ada tanda tangan saya kan. Nggak ada. Nah, kalau sampai nama Bapak ada di situ gimana tuh, Pak? Menurut Bapak gimana gitu? Itu ya kalau memang ada namanya pencatutan nama dong. Tahu kan yang dimaksud, Bang? Iya, Alif, iya. yang itu ya. Wow. Ya itu Pantas nggak, Bang? kalau dalam konteks publik tidak pantas lah. Rasman teman saya, musuh dia Hotman, ya Hotman musuh saya. Kalau ternyata Hotman yang benar gimana? Saya diberi pengetahuan yang jelas tentang adik saya ini. Iya, iya. Dan saya harus berlaku objektif. Abang Iya, kan iya. juga suka sering disebut dengan Bang Rasman, Iya, iya, kan iya. ininya Abang, Bang. Jadi Abang Rasman tuh bener dulu sama Abang berarti? Benar. Benar. Rasman itu kalau boleh saya klaim kader saya. Oke. Kalau boleh saya klaim dia sampai bisa jadi advokat, saya yang didik lah. Oke. Bahkan kartu advokatnya pun saya bantu untuk bisa ikut ujian dan lain sebagainya. Di? Ikut ujian di Kongres Advokat KAI. Indonesia, KAI. Oh, pada saat itu Abang di KAI berarti? Oh iya, saya wakil presiden. Oke, Presiden. Oke. Presidennya almarhum Oke. Indra Sahnun. Oke, pada saat tahun berapa ingat ya, Bang? Tahun berapa ya? Setelah kasus Pak BG apa sebelum kasus Pak BG? Sebelum. Sebelum, oke, Sebelum. oke, di Jadi KAI. ya- Pak BG 2015 awal. Iya, saya sebelumnya itu udah Oke, ikut saya. Oke. Pada saat itu sudah dilantik jadi advokat belum, Bang Rasman? Sepengetahuan saya belum. Belum. Tapi dia boleh beracara dalam arti litigasi. Oke. Nah, tapi ke pengadilannya nggak boleh karena belum punya kartu. Oke. Tapi kalau untuk nangani lobby-lobby boleh, Oke. gitu. Nah, adapun setelah perbedaan politik, dia ya tidak bermaksud memilah-milah ya. Iya. Dia dukung sebelah sana, saya enggak, ya enggak sejalan. Setelah katanya jadi jubir Pak Jokowi. Iya, bukan jubir, pokoknya dia dukung sana lah. Tapi benar nggak sih dia jubir Pak Jokowi malah? Nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Setelah iya, itu iya. saya nggak Oh, ngomong. setelah dukung jadi berseberangan sama Abang. Seberangan. Oke. Nggak sejalan lagi. Oke, Bang. Tapi silaturahmi tetap tetap saya jalan jaga. harus dong, Bang. Kita Iya. sebagai umat ya harus saling silaturahmi dijaga. Nah, jadi bagusnya kalau urusan Rasman udah jelas seperti itu. Kalau dia tidak hadir, kita omongkan tidak baik. Iya, tapi kan saya nanya pendapat Abang boleh dong, Bang? Ya, kalau mau pendapat saya ada dia mesti bagus. Gak apa nih, saya mau tanya gini, Bang. Karena kan Bang Rasman bilang dulu kan katanya pengacara Pak Budi Gunawan, tapi dibantah oleh Pak Riki Sitohang. Itu kan itu siapa? Riki Sitohang adalah ketua kuasa hukum tim pengacara Pak Budi Gunawan. Yang ditunjuk dari Mabes Polri. Katanya tidak ada kuasa lain selain 20 berapa Gini, orang gitu. Iya. Ricky kalau mau begitu, kita nggak usah berdebat. Iya. Dia datengin tanya kepada Budi Gunawannya, tanya kepada sekarang juga udah jenderal itu Anton Carlyan. Iya. Ya, waktu itu beliau yang mengkondisikannya. Iya. Dan juga tanya sekarang juga udah jadi jenderal. Iya. Pak Wahyu. Iya. Nah, itu saya bisa rekomendasi dua jenderal Iya. ini. Bahwa Konfirmasi saya bahwa bener nggak saya lawyer Budi Gunawan. oke, untuk kasus pra peradilan itu. Enggak, beda. Nah, makanya dia mesti di ngerti. Nah, ya, oke. Untuk pra peradilan saya tidak ada. Oke. Otomatis Rasman nggak ada. Oke, otomatis Bang Rasman Nggak ada. Dia ikut saya kok. tidak menangani kasus pra peradilan atau pra-pidana Pak Tidak. Budi Gunawan. Oke. Tidak. Itu Oke. confirm saya. Oke. Tapi kalau kasus lawan KPK-nya, Oke. opini dan lain Iya, sebagainya, iya. saya tampil. Oke. Nah, saya tahu yang ikut di KPK-nya sahabat saya namanya siapa namanya Ismail itu loh. Iya. Magdir. Magdir dalam iya itu. Pak Magdir. Iya. Saya tidak ikut dalam pra peradilan. Iya. Saya melawan KPK-nya Iya. yang sudah menetapkan Budi Gunawan tersangka. Oke. Padahal dia hari itu harusnya jadi Kapolri. Iya, saya ingat ceritanya tuh. Nah itu Iya. di situ
Wilayah saya itu di situ. Dan ada surat kuasa dari Mabes Polri. Bukan Mabes Polri, saya langsung hubungan dengan Budi Gunawan lewat Anton Carlian. Oke, tapi kata Pak Riki, kalau setiap anggota Polri aktif, maaf kalau salah dikoreksi Bang ya. Kalau mendapatkan kasus hukum, masalah hukum, maka pengacaranya menunjuk harus divisi hukum dari Polri atau Polda setempat. Yang pasti itu urusan internal dia. Internal, oke, iya. Kalaupun saya nggak dapat atau nggak ada dalam deketian Mabes, bukan urusan saya dong. Oke. Bukan saya dalam posisi harus membuktikan. Iya. Sekarang harus dibalik. Iya. Si Riki tanya Budi Gunawan, tanya Anton Carli, tanya Wahyu. Iya. Ya, sebagai jenderal loh mereka sekarang. Iya. Itu benar nggak Egy Sujana nangani? Iya. Gitu loh. Tapi Jadi tidak dalam kasus pra-peradilan ya? tidak. Oke. Itu jelas konfirm. Oke. Jadi tidak ada pra-peradilan, jadi melawan KPK. Kan KPK sih. Oke. Satu lagi. Dan disingkat sifatnya di tingkat opini. Opini. Oke, jadi kayak opini publik untuk. Iya, saya mengkonter saya begitu loh. Oke, dan pada saat itu Pak Egy mengutus Rasman berarti. Iya, Rasman ikut saya. Oke. Nah, jadi dia ikut dalam konteks nangani Budi Gunawan itu sebagai bukan partner dalam pengertian Budi Gunawan ngasih ke Rasman, enggak. Kan Budi Gunawan kasihnya ke saya. Oke, ngerti. Gitu. Sama satu lagi, di tahun yang sama juga, saya kemarin sempat podcast juga tadi sama Ibu Evi Susanti, istri Pak Gatot Pujo, yang saat itu bermasalah dengan KPK. Dan pada saat itu juga Bu Evi cerita bahwa Pak Rasman adalah kuasa hukumnya, yang ditunjuk dari kantor law firm-nya Pak Egy Sujana. Ada surat kuasanya. Benar nggak Pak? Kalau konteks sejarahnya tidak benar. Kenapa? Tidak benar karena saya tidak mengeluarkan surat kuasa pakai kantor saya. Ataupun dia nanti dia pakai sendiri itu saya tidak tahu. Itu perilaku dia sendiri. Oke, kita lihat dulu suratnya ya. Ya, gitu. Oke. Ini kop surat Bapak berarti lo Egy Sujana tuh. Oh iya itu kop surat saya, jelas. Oke, tapi kenapa Bapak bisa nggak tahu bahwa ya namanya saya aja baru tahu di sini sekarang ini. Oh gitu. Baru tahu. Jadi Pak Egy Sujana nggak pernah menangani kasusnya? Tidak pernah. Bu Evi Susanti dan Pak Gatot Pujo? Tidak pernah. Diberitahu juga enggak pernah. Loh, kenapa Pak Rasman di sini? Ya nggak tahu, saya pikir. Ini saya pikir ya. Iya. Saya kan juga harus objektif. Iya, saya konfirmasi juga boleh dong Pak. Ya. Saya pikir dengan objektivitas, sejak itu dia sudah tidak bersama saya. Oh, sejak itu? Nah, dia udah punya kantor sendiri. Iya. Tapi mungkin belum dikenal, belum apa. Iya. Apakah dia pakai kop surat saya, ya itu lain soal, saya tidak tahu. Artinya saya tidak tahu menahu dia pakai kop surat saya, apa yang saya tidak tahu. Dan Bapak tidak pernah tangani itu? Tidak, malah nggak ada tanda tangan saya kan. Nggak ada. Nah, kalau sampai nama Bapak ada di situ gimana tuh Pak? Menurut Bapak gimana gitu? Itu ya kalau memang ada namanya pencatutan nama dong. Bisa dibilang penipuan nggak Pak? Menurut Bapak sebagai advokat nih, saya nanya nih Pak. Objektif loh saya Pak. Ya, kalau konteksnya penipuan atau tidak kan harus dikonfirmasi. Betul. Gitu. Saya belum konfirmasi karena saya baru tahu. Baru tahu, nanti kan ditanyakan Pak ya. Kenapa kok begitu? Iya. Itu kan satu perbuatan yang tidak lazim dan tidak dibenarkan. Iya. Nah, kalau dia jujur nanti, oh saya begini bang ini ya tidak penipuan. Iya. Gitu loh. Karena dia ini kan pertanyaan, kan apakah bisa dibilang begitu? Tapi kalau dia bohong lagi nanti Anda bisa berarti bisa penipuan. Kalau ada unsur bohong pasti penipuan. Oke. Tapi Bang Egy akan menanyakan. Iya, kalau jumpa atau lewat ini juga dia bisa dengar kali. Oke, jadi tidak pernah Bang Egy di kasus Ibu Evi Susanti berarti ya? Tidak ya, walaupun ada nama Abang di situ. Oke, karena Bu Evi Susanti juga kan sudah memberikan fee ada $60.000 kalau nggak salah, itu Abang nggak terima juga berarti? Tahu aja enggak, apalagi duitnya. Oh gitu ya, iya. Tahu aja enggak, gimana duitnya lagi? Bener Bang. Mungkin. Bang, saya mau nanya nih Bang, pendapat Abang nih. Ini Abang harus objektif ya Bang ya. Bahas saya, baju pun you can see. Mau maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya yang gede, takut saya itu. Yang saya tahu gede itu kelapa Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak, pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Denis, ngomongin Di Arab dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alip. Begini wow katanya. Nah gimana menurut Bang Egy? Pendapat Bang Egy kan Abang yang juga ditanya apanya? Pernyataan tadi Bang, mengkonotasikan karena Denis sudah melaporkan ini. Dia melaporkan apa sih? Saya nggak ngikutin. Denis melaporkan ini atas saya concern ke politik. Pelecehan secara verbal Bang. Oh ini, karena inilah. Iya, dan tadi juga tadi saya mau nanya kalau pendapat Abang tadi kan menganalogikan
Kalau tahu kan yang dimaksud Bang? Iya, Alif, iya. yang itu, ya. Wow. Ya, itu Pantas nggak Bang? kalau dalam konteks publik tidak pantas lah. Iya, Itu kan iya. sifatnya pornografi ya, Iya. kategorinya. Iya. Tapi adapun itu menjadi masalah hukum, saya tidak tahu Iya, dan iya. saya tidak ikut campur Iya, urusan iya, itu lah. iya. Cuma kalau soal pendapat tidak elok lah, Iya. karena itu kan wilayah privasi, Iya. dunia suami istri. Nah, Iya. Gitu. Lebih elok yang mana? Lebih tidak elok yang mana Bang? Apanya itu? Yang soal menganalogikan tadi. Iya, dua-dua, yang soal pepaya ya. Kalau yang huruf hijaiyah, alif, ya itu apalagi menginisialkan kepada huruf Arab itu tidak baik loh menurut saya. Iya. Abang nggak Tapi ada- itu iya. dalam soal canda-canda biasa. Iya. Tapi ini di publik loh Bang. Ya itulah yang nggak bagusnya di publiknya kan. Ya, itu pertanyaan saya Ya sebagai udah, advokat. saya sudah jawab juga jujur Iya, objektif. iya. Nah, kalau soal Bang Hotman dengan Bang Rasman, Bang. Nah, gimana komentar Abang nih? Kan sebagai senior, Bang. Nah, kalau gini, Bos. Saya punya prinsip ya. Iya. Mungkin keliru prinsipnya. Iya. Sekarang Anda jadi teman saya. Iya. Ya, mulai hari ini Anda teman saya. Iya dong, Bang. Kita kan udah ketemu kenalan nih, Bang. Maka musuh Anda jadi musuh saya. Oke. Gitu. Karena Anda teman saya. Iya. Gimana? Tapi kan Abang teman Bang Rasman juga. Oleh karena itu, Nah, gimana tuh, dengerin Bang? dulu. Iya. Dengerin dulu. Iya. Tapi tetap saya jaga Nah, objektivitas. setuju itu saya setuju, Bang. Setuju, Bang. Rasman teman saya, kan anak buah saya. Iya. Kalau dia nggak ngaku Iya. keterlaluan. Iya. Itu dia teman saya, musuh dia Hotman, yang Hotman musuh saya. Oke. Gitu. Dalam konteks kesetiaan pertemanan. Iya. Tapi dalam objektivitas kelakuan, saya nggak boleh gebiah uyah Oke, benar setuju, Bang. belain Rasman. Iya. Kalau ternyata Hotman yang bener gimana? Nah, gimana tuh, Bang? Nah, kan set piece saya nggak Harus tahu objektif, kan, harus objektif. objektif, benar. Kata kuncinya objektif. Betul. Tapi kan saya nggak tahu in position di sini bener apa enggaknya, karena saya nggak ngikutin juga ngapain gitu. Iya. Karena dua-duanya juga teman saya tuh, Bang. Iya makanya. Iya. Padahal dulu mereka berteman loh, Bang. Buat saya itu urusan ece-ece lah, Iya, malas. Bang. Mereka dulu berteman baik dan Sama ente teman baik ya? Enggak, Ini kok baru sama sekarang sama saya share. iya, Bang. Nih, Bang. Dulu tuh kalau kita lihat nih ada videonya. Nah, nih. Dulu mereka berteman, Bang. Oh, gitu ya. Saya sebagai adik dari abang saya. Sebagai adik lagi. Iya. Semoga Only Win ada di Medan dan seluruh Indonesia. Bentuk badan Itu kenapa jadi ribut mereka? Garuh. Padahal dulu mensupport penuh Hollywood disupport sampai Bang Hotman itu. Nggak tahu nih. Ini belum lama dong ya, karena masih Maskeran. suasana pandemi, masih maskeran. Iya. salam hormat dari saya Rasman Arif Nasution dan Bang Hotman Paris. Semoga jaya dan berkembang. Hidup. Nah, sekarang jadi disesalkan juga nih, Bang ya. Jadi berantem itu, Bang ya. Nyesal. Kalau memang begini kan berarti Hotman teman saya juga. Iya, karena temennya iya. Temannya Rasman gitu deh. Iya. Karena prinsip saya begitu. Iya. Tapi tetap objektivitas dijaga. Iya. Nah, saya tidak tahu kasus mereka apa. Iya. Silakan aja. Tapi Betul, saya pernah berkomentar dengan jelas kalau pengetahuan saya ya. Iya. Rasman punya klien direbut sama Hotman. Itu laporan ke saya. Oh gitu. Iya. Dengan nilai sekian lah. Terus ada kesan arogan dari Hotman gitu. Dia suka bawa senjata, saya tahu tuh. Iya. Senjata apa, Bang? Senjata api yang saya tahu. Oh, oke. Kalau waktu zaman Iya, dulu, saya kan juga kenal sama dia, Iya. nggak mungkin nggak kenal. Itu saya komentar, ya, kalau harus ribut kita nggak ada takutnya lah. Oke. Gitu, itu aja. Tapi selanjutnya saya nggak ikut-ikutan lagi. Oke. Dan saya terima kasih Iya. lewat podcast ini Iya. saya diberi pengetahuan yang jelas tentang adik saya ini. Iya. Dan saya harus berlaku objektif. Bener, Bang. Itu yang saya salut dari Abang. Iya. Di walaupun Nah, Abang Iya dong. karena Abang selalu apa adanya tuh, Iya, ya kan, begitu. belak-belakan tapi objektif tetap. Iya. Itu teori saya, Bos. Oke. Nggak main-main untuk profesor nih. Iya. Jadi, saya teorinya osjubedil. Iya. O-nya objektif, ya, S-nya sistematis, T-nya toleran. Nah, kalau sudah OS, objektif, sistematis, toleran, pasti jubedil. Jubedil ya. Berlaku jujur, benar, adil. Coba aja ente, berlaku mulai dari hari ini Saya coba ya. tidak subjektif. Iya, saya selalu begitu, Bang. Ah, Iya. Tidak subjektif berarti kan objektif. Iya. Ente berbuat sebaliknya. Coba aja ente subjektif.
Dalam hal apa saja. Jadi pasti tidak sistematis, acak adut, pasti tidak toleran, berantakan, pasti tidak jubedil. Itu kata kunci objektivitas. Dan itu ajaran dari Islam. Saya bukan menemukan teori saya sendiri ini, saya baca-baca Quran, kemudian saya memformulasi. Oke. Gitu. Bang, punya podcast juga kan, Bang? Punya YouTube namanya apa, Bang? Egy Sujana Channel. Nah, di subscribe. Yang asuh Saudara Ardi, Saudara Arif. Mantap ya. Oke. Insyaallah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan ini?